warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Regina Triandini dengan NIM D1B1-278, Prodi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Megarizky Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang golongan dan sifat unsur pada sistem periodik. Sebelumnya, apa itu sistem periodik? Sistem periodik atau tabel periodik adalah tampilan unsur-unsur kimia dalam bentuk tabel. Unsur-unsur tersebut disusun berdasarkan nomor atom, konfigurasi elektron, dan keberulangan sifat kimia. Tabel juga terbagi menjadi 4 blok, yaitu blok S, P, D, dan F. Selanjutnya, golongan dan sifat unsur pada sistem periodik. Pertama, sistem periodik Mendeleev. Dua ahli kimia yaitu Lothar Meyer yang berasal dari Jerman dan Dmitri Ivanovich Mendeleev yang berasal dari Rusia. Berdasarkan pada prinsip dari Newlands, melakukan penggolongan unsur. Meyer lebih mengutamakan sifat-sifat kimia unsur, sedangkan Mendeleev lebih mengutamakan kenaikan massa atom. Menurut Mendeleev, sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Artinya, jika unsur-unsur disusun menurut kenaikan massa atom relatifnya, maka sifat tertentu akan berulang secara periodik. Unsur-unsur yang memiliki sifat-sifat serupa ditempatkan pada satu jalur tegak disebut golongan, sedangkan jalur horizontal untuk unsur-unsur berdasarkan pada kenaikan massa atom relatifnya disebut periode. Keunggulan sistem periodik Mendeleev. Pertama, sistem periodik Mendeleev menyediakan beberapa tempat kosong untuk unsur-unsur yang belum ditemukan. Sifat unsur-unsur tersebut dapat diramalkan berdasarkan kemiripan sifat unsur-unsur dalam golongan yang sama. Kedua, sistem periodik Mendeleev meramalkan sifat-sifat unsur yang belum diketahui. Pada perkembangan selanjutnya, beberapa unsur-unsur yang ditemukan ternyata cocok dengan prediksi Mendeleev. 3. Sistem periodik Mendeleev menyediakan satu kolom yang kosong pada grup 8. Kolom ini yang pada perkembangannya berisi unsur-unsur gas mulia. Bahan sistem periodik Mendeleev. Pertama, adanya unsur-unsur yang tidak mempunyai kesamaan sifat dimasukkan dalam satu golongan, misalnya cuprum atau tembaga dan argentum atau perak, ditempatkan dengan unsur litium, sodium atau natrium, kalium, rubidium, dan cesium. Kedua, adanya penempatan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan kenaikan massa atom. Sebagai contoh, unsur iodin dilambangkan I mempunyai massa atom yang lebih kecil dibandingkan unsur tellurium dilambangkan Te. Namun dari sifatnya, Mendeleev terpaksa harus mendahulukan unsur tellurium dulu baru unsur iodin. Selanjutnya, sistem periodik unsur modern. Sistem periodik unsur modern mempunyai 8 golongan utama. Unsur-unsur pada sistem periodik modern mempunyai elektron valensi atau elektron kulit terluar sama pada konfigurasi elektronnya, maka unsur-unsur tersebut terletak pada golongan yang sama, yaitu golongan utama. Selanjutnya, golongan unsur dalam sistem periodik unsur. Pertama ada golongan 1A atau logam alkali. Semua logam alkali tergolong logam yang lunak kira-kira sekeras karet penghapus, dapat diiris dengan pisau dan ringan. Logam alkali memiliki satu elektron valensi yang mudah lepas, sehingga merupakan kelompok logam yang paling reaktif. Dapat terbakar di udara dan bereaksi hebat dengan air. Dari litium ke cesium, reaksi dengan air bertambah dahsyat. Litium bereaksi agak pelan, tetapi natrium bereaksi dengan disertai terbentuknya api dan ledakan. Sementara yang lainnya bereaksi dengan lebih dahsyat lagi. Oleh karena kereaktifannya dengan air dan udara, logam alkali biasa disimpan dalam kerosin atau minyak tanah. Kedua, golongan 2A atau logam alkali tanah.
Unsur-unsur golongan 2A disebut logam alkali tanah. Logam alkali tanah juga tergolong logam aktif, tetapi kereaktifannya kurang dibandingkan dengan logam alkali seperiode, dan hanya akan terbakar di udara bila dipanaskan, kecuali berilium. Logam alkali tanah larut dalam air. Magnesium dan strontium digunakan dalam membuat kembang api. Magnesium memberi nyala terang dan menyilaukan, sedangkan strontium memberikan nyala merah terang. Senyawa magnesium yaitu magnesium hidroksida MgOH2 digunakan sebagai antasida dalam obat MAH. Batu kapur, pualam, dan mamer adalah senyawa kalsium yaitu kalsium karbonat CaCO3. Salah satu senyawa kalsium lainnya yaitu kalsium hidroksida CaOH2 digunakan sebagai kapur sirih. Ketiga, golongan 3A atau boron. Golongan boron adalah unsur-unsur kimia dalam golongan 13 dari tabel periodik yang terdiri dari boron, aluminium, gallium, indium, thallium, dan untrium. Unsur-unsur dalam golongan boron dikarakteristikan dengan mempunyai 3 elektron dalam tingkat energi luar mereka, atau valence layers. Unsur-unsur tersebut juga disebut sebagai isosagens dan trials. Keempat, golongan 4A atau karbon. Golongan karbon adalah sebuah golongan tabel periodik yang terdiri dari karbon atau C, silikon atau Si, germanium atau Ge, timah atau Sn, timbal atau Pb, dan flerovium atau Fi. Dalam notasi UPEC modern, golongan tersebut disebut golongan 14. Dalam bidang fisika semikonduktor, golongan tersebut secara universal disebut golongan 4. Golongan tersebut sesekali juga dikenal sebagai rels dari kata Yunani tetra yang artinya 4. 5. Golongan 5A atau nitrogen. Unsur-unsur golongan nitrogen atau golongan 5A juga diketahui sebagai UPEC Group 15 atau dulunya diketahui sebagai golongan 5. Dari tabel periodik, golongan ini melukiskan bahwa semua komponen-komponen dari unsur ini mempunyai 5 elektron pada kulit terluarnya. 2 elektron terletak di subkulit S dan 3 terletak di subkulit P. Oleh karena itu, mereka kekurangan 3 elektron di kulit terluarnya. Unsur yang paling penting dari grup ini adalah nitrogen, di mana bentuk diatomik dari nitrogen adalah unsur yang paling utama dari udara. Unsur-unsur yang lain adalah termasuk fosfor, arsen, antimon, bismut. Nama umum pinogens atau sekarang juga dikenal dengan nama pinictogens kadang-kadang juga digunakan untuk menyebut unsur-unsur ini. Kedua penyebutan dari golongan ini diambil dari bahasa Mesir, pinigein. Keenam, golongan 6A atau oksigen. Kalkogen adalah unsur kimia golongan 16 atau 6A dari tabel periodik. Golongan ini juga dikenal sebagai golongan oksigen. Golongan ini terdiri dari unsur oksigen, belerang, selenium, tellurium, elemen radioaktif polonium, dan unsur sintetis livermorium. Golongan 7A atau halogen. Unsur-unsur golongan 7A merupakan kelompok unsur non-logam yang sangat reaktif. Hal itu berkaitan dengan elektron valensinya yang berjumlah 7, sehingga hanya memerlukan tambahan 1 elektron untuk mencapai konfigurasi stabil seperti gas mulia. Semua unsur halogen bereaksi dengan tipe yang sama, walaupun kereaktifannya berbeda. Halogen dengan logam membentuk senyawa yang kita sebut garam, seperti NaF, NaCl, NaBr, dan Na. Oleh karena itu pula, unsur golongan 7A disebut halogen, artinya pembentuk garam. Kereaktifan unsur halogen berkurang dari F ke I. Semua unsur halogen atau golongan 7A berupa molekul diatomik
F2, Cl2, Br2, I2 berwarna dan bersifat racun, fluorin berwarna kuning muda, klorin berwarna hijau muda, bromin berwarna merah, dan uap iodin berwarna ungu atau iodin padat berwarna hitam. Halogen atau senyawanya banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 8. Golongan 8A atau gas mulia. Unsur-unsur golongan 8A yaitu helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon disebut gas mulia karena semuanya berupa gas yang sangat stabil, sangat sukar bereaksi dengan unsur lain. Tidak ditemukan satupun senyawa alami dari unsur-unsur tersebut. Unsur gas mulia terdapat di alam sebagai gas monoatomik atau atom-atomnya berdiri sendiri. Menurut para ahli, hal itu disebabkan kulit terluarnya yang sudah terisi penuh. Kulit terluar yang terisi penuh menjadikan unsur tidak reaktif. Namun demikian, kripton, xenon, dan radon ternyata dapat dipaksa bereaksi dengan beberapa unsur, sedangkan helium, neon, dan argon sehingga sekarang belum berhasil direaksikan. Gas mulia memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat rendah. Titik didihnya hanya beberapa derajat di atas titik lelehnya. Titik leleh dan titik didih gas mulia meningkat dari atas ke bawah. Titik leleh dan titik didih helium mendekati OK atau titik leleh min 273,2 derajat Celcius, titik didih min 268,9 derajat Celcius. Terakhir, golongan B atau unsur transisi. Unsur-unsur transisi adalah unsur-unsur yang terdapat di bagian tengah sistem periodik unsur, yaitu unsur-unsur golongan tambahan atau golongan B. Sebagaimana telah dijelaskan, unsur-unsur peralihan merupakan unsur-unsur yang harus dialihkan setelah golongan 2A sehingga diperoleh unsur-unsur yang menunjukkan kemiripan sifat dengan golongan 3A. Materi yang saya bawakan tentang sistem periodik. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.